Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok dengan mata kuliah pemrograman IoT yang dibimbing oleh Bapak dosen Insinyur Ari Narta M.Com. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan proyek kami tentang sistem monitoring kualitas udara berbasis SP8266 dengan menggunakan sensor MP2 dan DHT11 dengan dashboard secara real time MPTT. Baiklah, sebelum kami lanjut kepada pembahasan bagaimana cara kerja dari rangkaian proyek kami, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Usman Fauzan. Saya Muhammad Arif Budiman. Saya Diki Rifaldi. Baiklah, berikut video kami penjelasan dari kelompok kami. Oke, baiklah, sebelum kita tahu bagaimana cara kerja dari sistem pembuatan alat berikut, kita harus tahu terlebih dahulu apa saja komponen yang perlu dipersiapkan dalam pengerjaan proyek. Untuk komponen yang diperlukan akan dijelaskan oleh Muhammad Arif Budiman. Baiklah, yang pertama itu ada Node MCU ESP8266. Dia itu berfungsi sebagai pusat kendali sistem, membaca data dari sensor, mengontrol LED, RGB dan buzzer, serta mengirim data ke website melalui MQTT dan Wi-Fi. Untuk yang kedua ada sensor MQ2, yaitu berfungsi mendeteksi keberadaan gas dan asap di udara serta mengukur tingkat konsentrasi gas yang digunakan sebagai indikator kualitas udara. Yang ketiga ada sensor DHT11. Sensor DHT11 yaitu berfungsi sebagai mengukur suhu ruangan udara serta mengukur kelembapan udara. Dan yang keempat ada LED RGB Common Katoda yang berfungsi memberikan indikator kondisi udara. Yang kelima ada buzzer aktif dua kaki nih buzzer. Ini buzzer aktif dua kaki, dia berfungsi mengeluarkan bunyi alarm ketika kondisi udara berbahaya serta memberi peringatan dini kepada pengguna. Yang keenam ada LCD I2C. Nah, LCD I2C ini dia berfungsi menampilkan nilai gas, suhu, kelembapan, serta status kualitas udara. Dan yang terakhir kita menggunakan kabel USB. Nah, kabel USB ini dia akan kita hubungkan menggunakan Node MCU ke laptop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Usman Fauzan. Saya akan menjelaskan penjelasan terkait pada program yang nantinya pada program ini akan diinputkan ke ESP8266 atau Node MCU sebagai pengendali ataupun controller, dimana pada line 1 sampai dengan 5 ini itu adalah library yang digunakan. Library ini digunakan untuk mendukung komunikasi sensor dan perangkat. Pada line pertama itu ada ESP8266 Wi-Fi.h, yang dimana library ini berfungsi untuk menghubungkan Node MCU ke jaringan Wi-Fi. Kemudian pada line kedua ada subclient.h, dimana berfungsi sebagai komunikasi MQTT-nya. Kemudian pada line ketiga ada library DHT.h, gunanya untuk membaca data DHT11. Terus ada wire.h, library ini berfungsi untuk komunikasi I2C. Kemudian library liquid crystal underscore I2C.h digunakan untuk mengontrol LCD I2C-nya. Kemudian pada line ke-8 ini ada SSID dan password yang kita input, yang dimana ini adalah Wi-Fi ataupun sebagai broker, yang dimana nanti Wi-Fi ini akan kita gunakan untuk mengakses website yang digunakan. Nanti ada website itu terdiri dari hasil daripada parameter suhu nilai yang kita dapatkan nantinya. Kemudian ini ada deklarasi pin, yang dimana pada setiap sensor memiliki pin yang akan kita hubungkan ke Node MCU. Yang pertama ada pin gas. Pin gas ini kita letakkan ke pin A0, kemudian pin DHT pada D5, kemudian ada LED terdiri dari
ada LED R atau LED red itu D6, LED G, D7, LED B, D8, dan juga buzzer itu pada pin D0. Kemudian ada di sini ada pada line 31 ada LCD yang dimana ini adalah sebagai untuk mengaktifkan LCD I2C berukuran 16x2 dan sensor DHT. Pada line 51 sampai dengan 65 ini berfungsi sebagai membaca data analog dari MQD. Yang pertama, dia bisa membaca nilai ADC, mengurangi nilai offset hasil kalibrasi. Nah, jika nanti hasilnya negatif maka diubah menjadi 0 dan dia mengembalikan nilai gas. Nah, di sini ada klasifikasi. Nah, pada line 72 ini sampai 76 ini adalah peringatan ataupun status dalam keadaan berbahaya. Nah, jika gas besar dari 200, suhu besar dari 40, kelembaban 90 dan yang lainnya, maka status akan menjadi berbahaya. Maka lampu akan berubah menjadi ataupun menyala menjadi merah, dan saat status berbahaya buzzer akan menyala. Nah, di sini juga dalam keadaan sedang, jika gas besar dari 100, suhu besar dari 32 dan juga kelembaban besar dari 80. Mungkin sekian dari penjelasan saya terkait tentang audit program, dan selanjutnya tentang cara kerja project akan dijelaskan oleh Diki Defense. Baik, kami di sini akan menjelaskan cara kerja alatnya, mana di sini sedang membaca sistem dan membutuhkan waktu beberapa detik. Dan di sini sudah menyala LED-nya, yang mana kita akan mengecek atau melihat suhu ruangannya berapa. Dan sini kami menggunakan sensor gas dan sensor kelembapan. Untuk melihat hasil nilai daripada suhu, kita akan melihat di serial monitor pada Arduino IDE. Pada serial monitor kita mendapatkan nilai daripada gas, suhu, dan juga udara. Sesuai dengan penjelasan terkait tentang program tadi, di sini kita melihat statusnya biru, itu dalam keadaan sedang. Nah, sekarang kita akan menguji coba jika gas lebih dari 200 maka status akan berbahaya, maka buzzer akan menyala. Kita bisa lihat di sini gasnya udah mulai naik. Kita bisa lihat di sini pada serial monitor gas menunjukkan angka 189. Jika gas di atas 200 maka LED akan berubah menyala berwarna merah. Oke. Dan situ dia akan terus mengupdate suhunya berapa,
suhu gasnya, suhu ruangannya. Nah, kita bisa lihat di Arduino IDE di serial monitor, gas nilainya menjadi 200 dan bisa juga di atas 200. Nah, kita lihat di sini nilai gas di atas 200, maka LED berubah menjadi merah dan status berubah menjadi dalam keadaan berbahaya, dan buzzer kita di sini udah menyala. Itu artinya status dalam keadaan berbahaya. Dan kita bisa juga lihat pada website. Kita akan menjalankan website untuk melihat nilai daripada parameter ataupun suhu. Di sini kita bisa lihat gas dalam ukuran nilai 205, maka LED menyala berubah menjadi warna merah dan buzzer bunyi. Dan jika kita tidak mendekatkan asap, maka lampu berubah menjadi berwarna biru, status dalam keadaan sedang. Dan untuk merekap nilai-nilai parameter yang kita gunakan di sini, bisa melihat data secara real time. Kita bisa mencetak hasil daripada nilai yang didapatkan dengan mengklik download, dan hasilnya nanti akan kita dapat di Excel. Nah, ini ada waktu dan ini ada nilai parameter gas, suhu, kelembaban, dan juga status. Nah, di sini data berubah secara real time mulai dari jam, menit, dan waktu yang kita gunakan. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekian penjelasan terkait tentang proyek kami. Mohon maaf jikalau dalam penjelasan ataupun penyampaian terdapat banyak kesalahan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.